warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qiyamah ayat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi dari kalla ini. Kalla idza balagatil taraqiyah wa qilah man raqin. Kalla iling-iling bermakna alah. Artinya iling-iling, ingatlah. Idza balagatin nafasu nalikane tumeka atau sampai an nafasuh apa nafas at-taraqiyah ing tenggorokan. Idzamal halqih tegese balung pira-pira balunge kerongkongan. Apabila napas sudah sampai ke tenggorokan, tandanya sudah mau mati, sudah sekarat. Wakilah lan den ucapaken. Qolah tegese ngucap man sapa wong haulahu kang tetep ing dalem sekitare man raqin. Man utawi sapane wong rokin iku iso ngobati sapa man. Yarqihi tegese ngobati sapa man yarqihi tegese ngobati sapa rokin hi ing man. Liyasfiyah supaya waras sapa man. Wa dhannah annahul firaqu wa dhannah lan nyono sapa man aikonah tegese yakin man sapa wong balagat nafasuhu dzalikah balagat wis tumeka wis sampai nafasuhu apa nafase man dzalikah mengkono-mengkono apa ini taroki annahu sa'tuhune dzalik al-firaqu iku pisah firaqud dunya tegese pisah ing dunya. Maksudnya ketika napas sudah sampai di tenggorokan, sebagian orang mengira itu ada obatnya. Tapi orang yang akan mati ini menyadari bahwa dia sebenarnya sudah akhir hidupnya. Wal tafatis saqu bis-saqi. Wal tafatih lan gandeng asakuh apa betis bisaki kelawan betis kang liya. Ai ihda saqaihi bil ukhra tegese salah sijine betis lorone wong bil ukhra kelawan betis kang liya. Indal mautih ing dalem nalikane mati. Au utawa iltafat gandeng syiddatu firaqid dunya apa sangete pisah dunya bisyiddati iqbalil akhirati kelawan sangete ngadepi akhirat. Jadi kata wal tafatis saqu bisaqi ini ahli tafsir memaknai secara hakiki atau secara majazi. Secara hakiki maksudnya itu kalau orang mati itu kan betisnya kumpul gandeng, sudah nggak bisa bergerak, diikat dalam kain kafan, kakinya menempel satu sama lain. Itu makna yang hakikinya. Ada juga yang makna majazi. Makna majazi maksudnya makna kiasan, yakni maksudnya ayat ini adalah bergandengnya perpisahan ketika orang itu berpisah dari dunia
kemudian menghadap ke akhirat. Itu juga termasuk iltafatis saqu bisaq. Ila rabbikah yauma idzinil masaqu, ila rabbikah maring pangeran sira. Yauma idzin ila rabbikah iku maring pangeran sira yauma idzin ing dalam mengkono-mengkono al masaqu utawi den kiring. Yauma idzin ing dalam mengkono-mengkono dina al masaqu utawi den kiring. Jadi maksudnya itu pada hari kiamat nanti pada menjelang mati itu manusia dihalau, digiring menuju menghadap Tuhannya. Ail masuki tegese kan den kiring atau dihalau. Wa hadza utawi iki yadullu alal amil fi idza. Wa hadza utawi iki lafat yadullu iku nuduhaken apa hadza alal amil ing atase amil fi idza ing dalam lafat idza. Al makna utawi maknane idza balagatin nafasuh al hulqumah nalikane tek tumeka an nafasuh apa nafas al hulqumah ing tenggorokan tusakuh ila hukmi rabbiha maka den giring sapa apa nafas ila hukmi rabbiha maring keputusane pangerane nafas. Artinya kalau nafas sudah sampai di tenggorokan itu tandanya dia sudah sekarat, maka dia sudah tinggal menghadap Tuhannya, enggak bisa lagi diselamatkan. Nah, orang meninggal itu macam-macam caranya. Ada yang orang langsung meninggal tanpa sakit, tanpa apa. Sehat, tahu-tahu meninggal besoknya. Karena sakit, karena serangan mendadak, serangan jantung mendadak. Ada juga orang yang meninggalnya karena sakit lama, stroke. Stroke, enggak sadar, kemudian dapat 2 tahun, 3 tahun baru meninggal. Ada orang yang meninggal karena penyakit yang biasa, penyakit diabetes atau penyakit gagal ginjal sehingga dia perlu cuci darah terus-menerus, lama-lama meninggal. Apapun cara kita meninggal, itu yang terpenting adalah jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang terpenting. Itu yang pertama ya. Jadi karena itu kita disunnahkan untuk selalu ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, kata Rasulullah. Aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang lakukan ziarah kubur itu. Kenapa? Salah satunya adalah karena itu bisa mengingatkan kita akan mati. Jadi hidup kita harus selalu optimis. Ya, orang hidup itu tidak akan bisa bahagia kalau dia tidak optimis. Dan dia juga bisa optimis kalau dia punya target-target dalam kehidupan. Sama dengan petani. Petani itu bisa bahagia apabila dia punya target. Hari ini saya menanam padi. Hari ini saya menanam tebu. Kemudian pada waktunya dipupuk. Pada waktunya juga dibuang daun-daunnya yang kering. Nanti dengan harapan dia akan bisa memanen hasilnya. Dan pada waktu panen dia akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, begitu juga dalam kehidupan, kita selalu harus punya target. Namun pada waktu yang sama, selain target, kita harus juga berusaha secara maksimal. Dan setelah usaha kita maksimal, ternyata di akhir tujuan hasilnya tidak sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan harapan, kita sudah pasrahkan kepada Allah. Nah, selain usaha maksimal, kita juga pada waktu yang sama selalu juga ingat kepada kematian.
dengan tujuan agar ketika kita mencapai kebahagiaan, kita bisa mengontrol diri kita agar tidak berlebihan. Nah itulah, jadi hidup itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara menumbuhkan harapan terus menerus setiap hari, dan pada waktu yang sama juga mengontrol diri kita ketika harapan itu sudah tercapai. Umpamanya ada orang berusaha berdagang, usaha dari kecil, dia bahagia karena sudah mencapai pertumbuhan yang besar. Lama-lama dia sangat sukses, ketika sangat sukses, sangat kaya, uangnya banyak sekali. Nah, di saat uang banyak itu, maka dibutuhkan juga kesadaran bahwa uang itu juga tidak akan membawa dia mati. Nah, itu. Jadi itu termasuk keseimbangan. Tapi jangan sampai berpikir kalau memang kita nanti akan mati, mengapa kita harus bekerja? Enggak boleh. Kita juga tetap selama kita hidup, kita harus selalu berusaha. Bagi seorang santri, seorang pelajar harus terus belajar, rajin belajar, menumbuhkan harapan-harapan. Seperti kalian sekarang ngaji, yang kelas i'dad itu mungkin belum bisa baca Quran. Targetnya apa? Targetnya bisa baca Quran, bisa baca huruf hijaiyah, bisa mengeja pelan-pelan. Setelah tercapai bisa ngeja, senang alhamdulillah. Setelah itu harus menumbuhkan target yang kedua, harus bisa baca Quran dengan baik dan khatam membaca Qurannya sampai dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa khatam. Setelah tercapai target itu, perasaan bahagia timbul lagi. Nah, kalau sampai setelah target tercapai kita diam, nggak ada keinginan untuk mencapai target berikutnya, maka di situ kita jadi stagnan. Stagnan itu artinya nggak maju. Maka ketika target sudah tercapai, kita harus mempunyai keinginan untuk mencapai target berikutnya. Apa? Bisa ilmu fikih kelas 1, kelas 2. Juga bisa mempelajari nahu. Apa itu kalam? Apa itu i'rab rafa', i'rab nasab, i'rab jar, jazm. Kemudian juga bisa ilmu tajwid. Kita belajar sifaul jinan, aqidatul awam, dipelajari semua. Alhamdulillah tercapai, naik lagi kelas 4. Nah, itu jadi kebahagiaan di dunia ini berbeda dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu bisa dicapai, satu dengan kerja keras, yang kedua dengan mensyukuri hasil dari kerja keras tersebut. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan akan tercapai kemudahan. Itu dengan kata lain, sesungguhnya untuk mencapai kebahagiaan harus dilalui dengan kesulitan. Jadi kalau orang ingin bahagia di dunia, itu bahagianya nggak akan terus bahagia gitu, enggak. Tapi bahagia itu harus dilalui dengan bergelombang. Yang pertama, usaha untuk mencapai bahagia. Yang kedua, ketika bahagia itu ketika target yang diusahakan sudah tercapai, bahagia akan tercapai di situ. Nah, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan berikutnya? Usaha lagi. Setelah usaha lagi, kebahagiaan akan tercapai lagi. Jadi kalau mau gampangnya, kalian ini kelas 1 sanawiyah formal, belajar rajin. Targetnya apa? Ujian semester bisa mengisi ujian, kalau bisa mendapat nilai tertinggi. Ketika ujian bisa mencapai nilai tertinggi, bahagianya sangat luar biasa. Nah, setelah bahagia, ini kalau ingin bahagia lagi, maka kita harus mencapai target berikutnya, yaitu bagaimana supaya nilainya lebih tinggi lagi pada ujian semester kedua. Begitu juga dalam masalah hasil di sekolah diniyahnya. Kelas 2, kamu kelas berapa? Kelas 2 diniyah. Sekarang sudah mulai masuk tahap semester akhir. Saya harus mulai belajar rajin supaya nanti ujiannya bisa mencapai nilai maksimal. Nah, ketika sekarang kita mulai belajar rajin lagi dari awal, itu namanya inna ma'al usri. Kita mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu tujuannya apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ketika sampai masa ujian,
kita bisa mengisi ujian itu dengan baik, bahkan bisa ranking 1, 2, 3 besar atau 5 besar, maka disitulah kebahagiaan yang tak terkira kita telah dicapai. Setelah mencapai kebahagiaan itu, tidak lama kemudian rasa bahagia itu hilang. Sudah biasa. Satu waktu dinobatkan sebagai ranking 1, ranking 2, ranking 3, bahagia sekali. Ternyata usaha saya yang selama ini berat tidak sia-sia. Saya senang, saya bahagia. Orang tua pun bahagia. Namun itu bertahan berapa hari? Mungkin 5 hari, 10 hari. Setelah itu kebahagiaan itu hilang. Nah, ketika hilang itu kita harus menciptakan lagi kebahagiaan yang baru. Caranya, kita targetkan target berikutnya. Nanti saya kelas 3, harus rajin lagi, susah payah lagi untuk mencapai kebahagiaan di semester pertama. Di semester pertama bisa juara lagi, bahagia lagi. Targetkan lagi di semester kedua untuk mencapai bahagia berikutnya. Nah, begitulah. Jadi kebahagiaan di dunia itu hanya bisa dicapai oleh orang yang punya target dan bekerja keras untuk mencapai target itu. Itu kebahagiaan di dunia. Jadi karena itu maka orang yang pengangguran itu nggak akan pernah bahagia. Karena dia tidak punya target. Tiap hari bangun, ada di rumahnya, makan, minum, setelah itu tidur lagi, nonton TV. Setelah itu mungkin kerja bantu bapaknya atau apa tanpa tujuan, besoknya pulang tidur lagi, makan lagi. Gitu aja, nggak ada target, nggak ada capek, nggak ada usaha kerja keras, nggak ada target yang ingin dicapai. Maka dia tidak akan bisa mencapai bahagia. Begitu juga anak santri yang sekolah tapi malas, nggak belajar, nggak apa. Maka dia tidak bisa merasakan manisnya hasil usaha kerja keras ketika dia nanti ujian dan bisa menjawab ujian itu. Gitu ya. Jadi kunci kebahagiaan di dunia itu apa? Yaitu yang pertama mempunyai target untuk mencapai sesuatu, dan yang kedua berusaha kerja keras untuk mencapai target tersebut. Maka kebahagiaannya terletak di mana? Terletak di akhir ketika dia telah menuai hasil dari usaha kerja kerasnya. Nah itu. Nah, namun demikian, ketika kita pada saat bahagia itu tetap harus dalam kondisi terkontrol. Tidak boleh berlebihan. Oh, saya juara 1, juara 2, juara 3, hebat saya ini. Nah, nggak boleh. Dalam Islam, walaupun kita sudah mencapai tujuan yang kita capai, namun kita tetap harus mengontrol diri kita agar tidak berlebihan. Karena itu, maka di pondok tidak dibolehkan kita merayakan selebrasi yang berlebihan atas pencapaian. Nah, di sini nggak boleh santri itu kemudian karena merasa sudah lulus mau jalan-jalan ke Borobudur, nggak boleh di sini. Itu namanya sudah tidak bisa mengontrol diri. Baru mencapai lulus dapat ijazah saja sudah bangga. Saya dulu ketika diniyah saya itu masih kecil. Saya SD itu dengan diniyah saya sama. SD kelas 1, diniyah kelas 1. SD kelas 6, diniyah kelas 6. Ketika diniyah kelas 6, saya itu jadi juara bintang pelajar waktu itu. Di diniyah. Padahal kecil, masih kecil, paling kecil di situ. Tidak dapat hadiah. Dapat hadiah baju atau apa buku gitu. Ketika saya lapor ke orang tua, ke ibu dan abah, ibu saya gembira karena anaknya juara, ayah saya malah marah. Kenapa dapat juara aja udah bangga? Nggak perlu dibanggakan kayak gitu, biasa aja. Nah, ini apa? Supaya kita itu waktu bersyukur itu bisa tetap terkontrol jiwa kita. Bisa terkontrol. Lah ini ada anak santri yang cuma dapat ijazah aja sudah bangga, mau menghibur diri ke Borobudur, mau ke apa-apa. Belum pantas untuk menghibur diri itu, untuk menselebrasi ya, untuk merayakan lulus ujian. Padahal ya sekolah formalnya mungkin juga sebagian hasil nyontek. Hasilnya lulusnya nyontek. Itu mau dirayakan dengan besar-besaran. Kalau di luar malah main pilok-pilok, bajunya dicet-cet karena hasil lulus.
Lulus apa? Wong isinya juga mungkin nyontek sebagian kalian itu. Jadi bahkan orang yang sudah sukses pun dalam pendidikan itu boleh bersyukur tapi tidak boleh berlebihan. Itu yang sudah sukses, yang juara. Kalau cuma suksesnya hasil nyontek, lebih tidak pantas lagi untuk dirayakan. Nah, itu intinya itu. Supaya apa? Jadi hidup seorang muslim itu harus selalu berimbang, terkontrol. Kerja keras, ada target, kerja keras. Ketika berhasil target itu, kita syukuri, tapi tidak berlebihan. Itu seorang muslim yang baik. Nah, itulah mengapa saya selalu merujuk kepada beberapa orang yang sangat sukses secara duniawi, tapi dia tidak pernah berlebihan di dalam menanggapi kesuksesannya. Sebagai contoh yang sering saya sebut adalah ada seorang Azim Premji, ya, salah seorang terkaya dunia, sekitar 50 besar terkaya dunia, orang India itu. Seorang muslim yang kekayaannya itu sekitar 400 triliun kalau rupiahnya, nomor 30 atau 35 dunia menurut versi majalah Forbes. Nah itu, tapi dia tidak pernah menggunakan harta itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia cuma senang untuk mencapai target. Dia kerja keras itu senang. Dia mencapai target penghasilannya bulan ini sekian, dia senang. Tapi dia tidak pernah menggunakan kekayaannya itu untuk bersenang-senang, untuk bermewah-mewahan untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya dia gunakan itu untuk membiayai orang-orang miskin di sekitar dia. Jadi setiap tahun itu dia sekitar hampir 10.000 anak-anak yang dibiayai sekolahnya. Sampai kuliah, 10.000 orang. Nah itu kenapa? Karena dia bisa mengontrol dirinya. Ini beda dengan sebagian orang-orang selebritis, orang-orang kaya di Indonesia yang kayanya juga nggak seberapa, tapi selalu menampakkan, menonjolkan kekayaannya. Tampil foto di Instagram, foto ini saya lagi di Paris, sedang belanja di Amerika, sedang belanja beli ini, beli tas harganya 2 miliar, nah gitu. Nggak terkontrol untuk dirinya sendiri dalam dalam menyikapi kesuksesannya. Nah, jadi muslim yang ideal adalah muslim yang memang kerja keras, pinter, sekolahnya tinggi, kerja keras, tapi ketika hasilnya banyak dia tetap bisa mengontrol dirinya, tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat surat Al-Qiyamah ini. Intinya itu. Berusahalah, kerja keraslah, tapi jangan lupa kepada tetap bisa mengontrol diri. Jangan sampai kepemilikan duniawi yang besar, yang banyak itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri saja. Gunakan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Itu yang disebut sebelumnya itu. Supaya kita ingat hari kiamat dan ingat kematian. Alam yaku ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ayah sabu onoto bukan ya. Fala saddaqa wala shalla fala saddaqa moko ora beneraken sapa al insanu menungsa wala sholalan ora salat sapa menungsa ailam yusaddiq walam yusalli tegese ora beneraken, maksudnya ora percaya sapa insan walam yusalli ora salat sapa insan. Lah ini orang yang tidak bisa mengontrol dirinya di dalam mengatasi anugerah duniawi yang dia miliki, dia kadang-kadang tidak bisa sehingga sampai tidak percaya, tidak bisa beriman dan tidak bisa melaksanakan salat bagi yang muslim. Walakin kadzdzaba bil Qur'ani wa tawalla, angin tetapine kadzdzabah ngoroaken sapa insan bil Qur'ani kelawan Qur'an ing Qur'an wa tawalla lan mengu berpaling sapa man insan anil iman saking iman. Banyak orang kafir yang karena dia berhasil secara duniawi kemudian saya nggak butuh lagi kepada akhirat. Banyak. Termasuk orang Islam sendiri. Orang Islam yang kaya, yang sukses kayanya kemudian jadi lupa nggak sholat. Saya sudah kaya. Orang sholat itu kan mungkin karena butuh kepada Allah, karena dia kurang rezekinya. Setelah rezekinya hasil, ngapain juga saya sholat?
Itu salah cara berpikir seperti itu. Itu menunjukkan dia tidak bisa mengontrol dalam kesuksesan. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, maka kari-kari lunga sapa wong ila ahlihi maring keluargane insan yatamatta hale sombong, yatabakhtaruh fi masyatihi, tegese sombong sapa insan fi masyatihi ing dalem melakoni insan yang jaban krana sombong. Aula lakah, lah orang yang seperti ini yang berlebihan dalam menyikapi kesuksesan, maka aula lakah celoko lakah kadue sira. Fihi iku ing dalam lafat aula lakah iltifatun utawi iltifat anil ghaibati saking ghaibah. Iltifat itu maksudnya beralih, berpindah. Jadi ghaibah itu maksudnya apa? Dia, ya. Kata ganti dia. Asalnya dia kemudian beralih ke kata ganti kamu. Dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua. Wal kalimatuh utawi kalimat aula ismu fi'lin iku isim fi'il. Nah, yang tahu isim fi'il ini nanti yang kalian yang sudah kelas 6 ibtidah dan kelas 1 2 sanawiyah diniyah yang sudah belajar alfiyah. Di Muntamimah juga ada sedikit. Tsumma dhahabah wal lamu litabyin utawi lam dalam lafaz la itu litabyin iku kanggo njelasaken ai waliyaka ma takrahu waliyakah nyerahaken sapa insan ka ing sira ma ing barang takrahu kang ora seneng sira. Fa'aula tsumma aula maka celaka ai fahuwa aula bika fahuwa utawi apa ma aula bika min ghairika iku luweh utama bika maring sira min ghairika tinimbang liyane sira. Summa aula laka faula maka kari celaka laka maring sira faula maka kari celaka. Kenapa kok diulangi? Takkidun krana naukiti. Ayah sabu al insanu ayah sabu ana nyono. Nah ini orang yang tidak bisa mengontrol hidupnya, tidak bisa mengontrol ketika sukses. Ayah sabu al insanu ayutraka suda ana nyono yadunu tegese nyono sapa insan al insanu sapa insan menungso ayutraka ing yen to den tinggal sapa insan sudah hale den jaraken, dibiarkan. Apakah orang-orang manusia yang hidup sekendak hatinya itu mengira mereka tidak akan dihisap? Nah, itu maksudnya. Hamalan tegese den jaraken. La yukallafu bisyara'i ora den paksa sapa insan bisyara'i kelawan pira-pira syariat. Ai la yuhsabu dalika tegese ora den hisab sapa insan dalika la yahsabu dzalika tegese la yuhsabu tegese ora den hisab dzalika apa mengkono-mengkono apa ya insan ayutrakah itu alam yakuh aikana ana ta ora ana sapa insan nutfatan min maniin yumna nutfatan iku mani min maniin nyatan saking mani yumna kang den tumpahaken lafat yumna bil ya'i kelawan ya wa ta'ilanta aitu sabbuh tegese den tumpahaken apa mani fir rahim ing dalam rahim summa kanal maniyuh alaqatan maka kari-kari ana al maniyuh apa mani alaqatan iku dadi getih segumpal darah fa khalaqallahu minha maka dadi akan sapa Allah minha saking alaqah al insana ing insan fasawwa maka nyempurnaaken sapa Allah adalah a'dha'ahu tegese ngelengkapi sapa Allah a'dha'ahu ing pira-pira anggotane insan. Ini proses pembuatan manusia ya. Fa ja'alah maka dadi akan sapa Allah minhu saking ay minal mani tegese saking mani alladzi sara alaqatan kang dadi apa mani alaqatan iku segumpal darah aikit atadamin tegese sak potong getih summa mudghatan maka kari-kari
segumpal daging. Ai kit atalahmin, tegese sepotong daging. Dadi akan azzaujaini ing sepasang. An-nau'aini tegese rong jenis, dua jenis. Az-zakar wal unsa nyatane lanang, wong lanang wal unsa lan wong wadon. Ya jitami'ani hale kumpul karone tarotan ing dalam saambalan, kadang-kadang kumpul wayang fariduh lan dewe kullun minhuma sapa saben-saben siji minhuma saking karone zakar wal unsa anil akhari saking kang liya tarotan ing dalam ambalan kang liya. Alaisa dzalikal fa'alu ana ta ora ana apa dzalikal fa'alu apa mengkono-mengkono perbuatan. Fa'alu itu sama dengan fi'lun, fi'alun, fu'lun, masdar ya. Dzalikal fa'alu apa mengkono-mengkono kelakuan li hadhil asya'i maring ikilah pira-pira suci biqadirin iku kuwasa ala ayyuhiyah alaisa dzalikal fa'aluh ana ta ora ana apa dzalikal fa'aluh mengkono-mengkono kelakuan li hadhil asya'i maring ikilah pira-pira suci bi qadrin iku kuwasa ala ayyuhiyah ing yen ta nguripaken sapa Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala nggih. Nah, ini jadi inti daripada surat Al-Qiyamah. Yang pertama adalah bahwa kiamat, adanya kiamat dan bahwa setelah kiamat nanti kita akan dihisap seluruh perbuatan kita. Itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Tidak yakin kepada kiamat, kita bukan seorang muslim. Kalau kita muslim sekarang kemudian mengatakan saya tidak percaya ada kiamat, kita murtad, keluar dari Islam berarti. Yang kedua, adanya hari kiamat itu bertujuan, salah satu hikmahnya ya, salah satu hikmah daripada adanya kiamat itu agar manusia yang hidup di dunia ini itu satu, dia bisa menjadi manusia yang punya etos kerja yang tinggi, etos belajar yang tinggi, yang santri. Nah, coba bangunkan yang tidur. Bangunkan yang tidur, santri. Itu yang ngantuk itu berarti etos kerjanya kurang. Energinya rendah. Coba kalian kalau nonton bola itu ya, Piala Dunia itu kan jam 2 apa ngantuk? Kan enggak ngantuk. Karena energi waktu itu tinggi. Jadi kalau pengen pinter, energinya harus tinggi. Nah, yang kedua dengan adanya hari kiamat ini akan memicu kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kita percaya akan ada hari kiamat, kita juga otomatis kalau kita konsekuen dengan kepercayaan itu, dengan keimanan kita pada hari kiamat, maka kita akan berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan dan berlomba-lomba untuk menjauhi keburukan. Nah, di dalam konteks santri itu berarti berlomba-lomba dalam kebaikan itu berarti ya rajin belajar. Belajar serajin-rajinnya untuk mencapai yang terbaik. Baik di bidang sekolah diniyah maupun sekolah formal maupun pengajian. Itu bentuknya. Nanti begitu juga nanti sampai sekolah setinggi-tingginya sesuai kemampuan kita dan kemampuan ekonomi kita dan kemampuan kesempatan yang ditawarkan. Walaupun mungkin ada sebagian dari kalian yang tidak mampu secara ekonomi, tapi kalau kuat kemauannya selalu ada jalan untuk mencapai itu. Kemudian nanti kalau sudah bekerja juga akan berusaha untuk berlomba-lomba bekerja serajin-rajinnya untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk bersenang-senang kepentingan pribadi,
tapi untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, itu hikmah daripada adanya hari kiamat sebagaimana yang secara garis besar disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ini. Suratul Insan, wallahu a'lam. Samawati uladari wa alimna wa adiban ya Rabbi bi husni